Hai sedulur, seputar dunia alur. Kembali lagi nih sedulur. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita film dari Assassination Classroom Season 2. Tapi sebelumnya, saya ingin mengingatkan bahwa ini adalah alur cerita film. Maka jika sedulur belum menonton season pertamanya, saya menyarankan untuk terlebih dahulu menonton season pertamanya, agar sedulur dapat dengan mudah memahami alur ceritanya. Yuk kita langsung ke ceritanya. Pada season kedua ini, cerita dimulai dengan pembelajaran di semester 2. Koro Sensei dan murid-muridnya pun mulai membuka lembaran baru. Pada semester ini, festival sekolah pun diadakan. Para siswa kelas 3E mulai disibukkan dengan berbagai persiapan acara tersebut. Meskipun ruangan kelas 3E terpisah dari bangunan utama, perayaan festival sekolah tetap harus mereka ikuti. Dalam acara tersebut, para siswa kelas 3E berencana untuk mengadakan pementasan drama. Festival pun dimulai. Muncul seorang penembak jitu yang terus mengincar Koro Sensei bernama Red Ace di tengah festival. Kan tetapi, ia tak pernah berhasil menembak Koro Sensei. Pementasan drama pun dimulai, dan pemeran utama diperankan oleh Koro Sensei dengan para siswa yang berakting untuk membunuh pemeran utama. Namun kenyataannya, para siswa berperan dengan serius untuk membunuh Koro Sensei. Kan tetapi, usaha para siswa tak membuahkan hasil. Hal ini dikarenakan pergerakan Koro Sensei yang sangat cepat. Begitupun dengan Red A yang mengintai setiap pergerakan Koro Sensei di saat drama tersebut. Dengan tidak diduga saat ia sedang mengarahkan senjatanya, Koro Sensei pun sudah berada di hadapannya. Hingga pada akhirnya, Koro Sensei membawanya ke panggung dan pementasan drama pun berakhir. Festival pun berakhir dan Koro Sensei tidak membunuh penembak jitu tersebut dikarenakan ia sudah tidak mau membunuh manusia kembali. Di tempat lain, terdapat beberapa siswa Koro Sensei yang disekap oleh beberapa murid kelas lain. Hingga Karma pun datang membantu, tetapi ia tak dapat berbuat banyak hal. Tak berapa lama, Koro Sensei datang. Ia menyamar menjadi Karasuma untuk menyelamatkan para siswanya dan memberikan sebuah hukuman kepada murid yang telah menyekap kelas 3E dengan memotong rambut mereka hingga botak. Hari demi hari berlalu. Hal tak diduga tiba-tiba terjadi di saat Kayano meminta sebuah bantuan kepada Koro Sensei untuk bisa membawakan peralatan ke gudang. Tak diduga, dari belakang leher Kayano keluar tentakel yang sama dengan Koro Sensei dan Itona. Ia pun telah menyiapkan tirai anti Koro Sensei untuk menutup jalan keluar dan merusak pipa air hingga Koro Sensei terkena air dan melemah. Kayano menyerang Koro Sensei yang tak berdaya dengan kekuatan barunya. Akan tetapi, pada akhirnya ia tak bisa mengontrol tentakel miliknya. Kayano mengungkap identitas aslinya, bahwa dirinya merupakan adik dari Yukimura. Serta ia pun mengatakan bahwa Koro Sensei merupakan seorang pembunuh. Kayano pun pergi. Di saat Koro Sensei masih terkejut mengetahui bahwa Kayano merupakan adik dari Yukimura yang berkaitan dengan masa lalunya. Pada saat Kayano pergi dan para siswa mengetahui kebenaran bahwa Koro Sensei merupakan seorang pembunuh, mereka pun bertanya apa yang telah terjadi di masa lalunya kepada Koro Sensei. Akan tetapi, Koro Sensei tidak mau menceritakannya saat itu juga. Ia akan menceritakannya di saat seluruh siswa kelas 3E telah hadir termasuk Kayano.
Di tempat lain, Kayano merenungi masa lalunya yang telah terjadi. Ia mengingat akan kematian kakaknya yang tewas di atas pangkuannya. Karena hal inilah, Kayano ingin membalaskan dendam dengan menyuntikkan sebuah sel tentakel kepada dirinya, yang akhirnya ia mempunyai kekuatan yang sama seperti Koro Sensei. Tak lama kemudian, Koro Sensei bertemu dengan Kayano dan mengajaknya agar ia kembali ke sekolah. Kan tetapi, ia malah memilih untuk melawan kembali Koro Sensei, hingga pertempuran pun kembali terjadi. Kayano yang amat marah menyerang Koro Sensei dengan tentakel yang mengeluarkan api. Dengan kekuatan yang dimilikinya, Kayano berhasil membuat Koro Sensei kewalahan, dan ia tak ingin menyerang balik kepada Kayano. Koro Sensei hanya menghindari serangan-serangan dari Kayano. Di saat Koro Sensei menahan tentakel milik Kayano, Nagisa berinisiatif untuk menghentikan Kayano. Nagisa pun akhirnya berhasil menghentikan Kayano dengan menciumnya, hingga membuatnya tenang. Pada saat Kayano tak sadarkan diri, Koro Sensei menarik tentakel Kayano hingga terlepas. Kejadian tersebut pun berakhir. Koro Sensei mulai bercerita akan masa lalunya kepada para siswa. Masa lalunya dimulai saat ia belum menjadi monster, dan 2 tahun yang lalu dirinya merupakan seorang pembunuh bayaran yang mendapat julukan Shinigami atau Dewa Kematian. Pada saat itu, Koro Sensei tidak memiliki perasaan serta keluarga. Ia pun hanya bertahan hidup dengan menjadi seorang pembunuh bayaran. Hingga suatu ketika, ia tertangkap, dan yang menangkapnya ialah pria bernama Yanagisawa yang menggunakan jubah putih pada season pertama. Yanagisawa merupakan seorang pemimpin dari organisasi penelitian gelap, dan Koro Sensei dijadikan tikus percobaan yang sangat sempurna untuk eksperimen tersebut. Tujuan dari penelitian itu adalah untuk bisa menciptakan sebuah energi yang besar sebagai alternatif sumber minyak dan juga tenaga nuklir. Yukimura merupakan kakak dari Kayano serta tunangan dari Yanagisawa, dan ia dimintai tolong untuk memonitoring Koro Sensei. Itulah awal Koro Sensei bertemu dengan Yukimura. Penelitian itu pun membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga setiap harinya Koro Sensei sering bertemu dan berbincang dengan Yukimura, dan ia mulai akrab. Yukimura pun memberitahu bahwa dirinya merupakan seorang guru dan mengajar di SMP Kunigigoka pada kelas 3E. Suatu hari penelitian yang dilakukan membuahkan hasil, di mana Koro Sensei terlihat mulai bisa untuk membancangkan serta melentikan tubuhnya. Yukimura pun mulai mengagumi Koro Sensei karena ia mulai merasa tenang saat berada di sampingnya. Koro Sensei mulai menunjukkan sesuatu dengan perubahan pada tubuhnya. Ia mulai berubah menjadi tentakel dan mengeluarkan benang-benang hingga membentuk tangan memegang pipi Yukimura. Beberapa hari kemudian, terdengar kabar buruk bahwa sebagian bulan telah hancur, yang ternyata hal itu bukan disebabkan oleh Koro Sensei, melainkan hasil uji coba dari para ilmuwan yang telah menyiapkan tikus yang sudah ditransplantasikan sel Koro Sensei di bulan. Dan setelah 1 tahun berlalu, tikus yang dibiarkan itu pun membuat sebuah ledakan besar hingga 70% bagian bulan itu pun hilang.
Hal ini pun akan terjadi kepada Koro Sensei. Tubuhnya akan meledak hingga menghancurkan bumi seperti yang terjadi pada bulan. Akhirnya para ilmuwan berencana untuk menyelenyapkan Koro Sensei. Akan tetapi, Koro Sensei yang mengetahui hal tersebut dan ia tidak ingin mati dengan sia-sia. Ia ingin mencoba kekuatan barunya sebelum dirinya mati. Yanagisawa yang ketakutan terbunuh oleh Koro Sensei. Ia pun segera mengaktifkan penghancuran gedung. Saat gedung itu pun hancur, Yukimura masih berada di dalam gedung hingga ia terkena ledakan tersebut. Dalam keadaan itu, Koro Sensei tidak dapat berbuat apa-apa karena minimnya pengetahuan akan hal medis. Sebelum kematian Yukimura, Koro Sensei memutuskan untuk meneruskan harapan Yukimura dengan menjadi guru kelas 3E. Itulah awal cerita Koro Sensei menjadi wali kelas 3E. Setelah mendengar cerita tersebut, para siswa pun mulai terdiam. Waktu pun berlalu. Kelas 3E terpecah menjadi dua grup. Grup yang ingin menyelamatkan Koro Sensei dipimpin oleh Nagisa, dan grup yang ingin melanjutkan pembunuhan Koro Sensei dipimpin oleh Karma. Karena perbedaan pendapat, akhirnya Koro Sensei mengadakan sebuah pertarungan antara Nagisa dan Karma sebagai penentu pendapat yang akan dipakai. Pertarungan pun dimulai. Nagisa yang sadar bahwa dirinya tidak akan menang saat melawan Karma, ia terus berusaha dengan tekad yang kuat yang membuat Karma menyerah. Dengan kemenangan Nagisa menjadi penentu bahwa semua siswa membulatkan tekad untuk menolong Koro Sensei. Tak menunggu waktu lama, para siswa mulai mencari cara agar bisa menyelamatkan Koro Sensei. Mereka memiliki 1% kemungkinan agar bisa menyelamatkan Koro Sensei jika mereka bisa mengetahui data penelitian milik Yanagisawa, yang dimana data penelitian tersebut berisi obat yang bisa menyembuhkan Koro Sensei. Kegagalan pun terus terjadi di saat para siswa mencoba membuatnya. Hingga pada suatu hari, saat mereka bisa membuat obat tersebut, pemerintah sudah menyiapkan sebuah laser yang sangat besar serta mulai mengaktifkan sebuah penghalang anti Koro Sensei di sekitar sekolah yang membuat Koro Sensei terkurung dan tidak bisa keluar. Saat para siswa berlari ke sekolah, mereka dihalang oleh para tentara dan akhirnya dimasukkan ke dalam sebuah ruang tahanan. Nagisa dan teman-temannya pun tidak menyerah. Mereka berpura-pura pingsan dan menghajar para penjaga hingga akhirnya bisa keluar dari penjara tersebut. Akan tetapi, di saat mereka akan keluar, Karasuma sudah menunggu di dekat pintu keluar. Karasuma tak menghentikan para siswa. Ia malah mendukung para siswa agar bisa menyelamatkan Koro Sensei. Karena bagi dirinya, ini merupakan pelajaran terakhir bagi para siswa. Terlihat banyaknya penjaga di sekitar sekolah. Irina pun datang membantu para siswanya. Ia membuat dirinya sendiri menjadi umpan, agar para muridnya bisa masuk ke sekolah tempat di mana Koro Sensei sekarang berada. Setelah membuat kekacauan, para siswa akhirnya tiba di sekolah dan bertemu dengan Koro Sensei serta memberikan obat yang telah mereka buat. Setelah Koro Sensei meminumnya, para siswa mengajaknya untuk pergi dari tempat tersebut. Akan tetapi, hal itu percuma saja karena Koro Sensei telah mencoba untuk pergi dari tempat tersebut. Namun,
sekeliling tempat tersebut dari atas langit hingga bawah tanah telah mengurung Koro Sensei dan mustahil untuk dirinya bisa kabur. Akan tetapi, Koro Sensei merasa senang dikarenakan semua siswa ada di sana. Ia lalu memberikan sertifikat kelulusan pada siswa. Namun di saat akan memberikan sertifikat tersebut tiba-tiba dirusak oleh tentakel milik Yanagisawa. Ia pun menyuntikkan begitu banyak sel tentakel pada dirinya, hingga membuatnya menjadi monster yang menyeramkan. Kekuatannya pun sangat besar, dan dengan sekejap saja, ia dapat mengalahkan Koro Sensei, hingga tak berdaya melawannya. Dengan keadaan mengenaskan, Koro Sensei berusaha agar dapat berdiri serta mencoba melawan. Namun, Yaganisawa terus berusaha menghajar Koro Sensei habis-habisan. Dengan tidak diduga, Kayano berusaha untuk menyelamatkannya. Akan tetapi, hal itu tak membuat Yanagisawa menyerah. Ia malah menyerang Kayano hingga ia tak sadarkan diri. Kejadian tersebut pun membuat Koro Sensei sangat marah karena dirinya tidak mau kehilangan seseorang yang berharga baginya untuk kedua kalinya. Koro Sensei langsung mengumpulkan kekuatan yang sangat besar dan tak membutuhkan waktu yang lama, Yanagisawa berhasil ia kalahkan dengan satu serangan saja. Dengan segera, Koro Sensei membawa Kayano dan menyelamatkannya dengan ilmu medis yang telah ia pelajari. Ia tak ingin hal yang terjadi kepada Yukimura terulang kembali. Dengan seketika, Kayano akhirnya tersadar. Setelah banyak kejadian yang terjadi, Koro Sensei mulai melemah dan tidak ada cara apapun untuk bisa menyembuhkan dirinya. Ia meminta kepada muridnya agar segera membunuhnya. Para siswa memegang tentakel milik Koro Sensei dan Nagisa meminta kepada temannya agar dirinya yang membunuh Koro Sensei. Para siswa lainnya pun setuju. Di saat Nagisa mulai mengayunkan pistolnya dengan penuh emosi, Koro Sensei langsung menghentikannya dan meminta Nagisa untuk tetap tenang dan tersenyum. Nagisa pun mengucapkan selamat tinggal kepada Koro Sensei. Koro Sensei pun tak lupa mengucapkan selamat atas kelulusan para muridnya. Dan tubuh Koro Sensei pun mulai menghilang dan pergi ke alam sana, yang membuat para muridnya sangat sedih serta meneteskan air mata. Film pun selesai. Oke sedulur, sebelum cerita ini selesai, beberapa tahun kemudian, setelah para murid lulus dan menjalankan kehidupan mereka masing-masing, Nagisa memutuskan untuk menjadi seorang guru dan ia mengajar di sekolah yang bermasalah karena dirinya ingin menjadi seperti Koro Sensei. Itulah akhir dari film Assassination Classroom. Jika kalian suka dengan film ini, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa terus dukung channel Seputar Dunia Alur dengan cara like, share, komen, dan subscribe agar kita bisa saling berbagi informasi seputar dunia alur. Bye sedulur, terima kasih.